Seperti yang kita tahu, di akhir episode sebelumnya, Kang Min dikejutkan dengan Gojin yang ternyata tidak amnesia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah Crazy Love episode 5 dan 6. Masih di ruangan Gojin, setelah terkejut mengetahui Gojin yang tidak amnesia, Kang Min harus kembali terkejut saat tahu bahwa ternyata orang yang menyuruh Kang Min kabur lewat pesan misteriusnya beberapa saat lalu adalah Gojin. Di sisi lain, Gojin sangat bangga pada dirinya sendiri karena berhasil menipu dan memancing Kang Min agar datang menemui Gojin. Kemudian saat Kang Min berlutut di hadapan Gojin untuk meminta maaf dan meminta ampunan Gojin, Gojin yang nampaknya enggan memberikan maafnya pada Kang Min itu justru bertanya siapa yang menyuruh Kang Min menabrak Gojin malam itu. Adegan lalu langsung beralih ke ruangan tempat diadakannya sesi informasi ujian masuk. Event yang sudah dinanti-nantikan oleh para pelajar dan orang tuanya itu akhirnya dimulai dengan Michelle Lee sebagai instruktur pertama yang membuka event itu dengan materi bahasa Inggrisnya. Sementara itu, saat akan kembali ke ruangan Gojin, Sina melihat Kang Min di perjalanannya. Tak lama berselang, akhirnya tibalah giliran Gojin mengisi sesi informasi ujian masuk. Yang mengagumkan dari Gojin adalah, walaupun kakinya belum pulih, Gojin tetap memilih menyampaikan materinya dengan berdiri tanpa duduk di kursi roda yang telah disediakan. Melihat itu, Segi pun terkejut karena teringat pada Gojin yang dulu juga memilih untuk berdiri menyampaikan materinya, padahal kaki Gojin saat itu sedang terkilir. Gojin memberitahu Segi bahwa akan sangat berbeda hasilnya antara sebuah materi yang diberikan dengan cara berdiri dan sebuah materi yang diberikan dengan cara duduk. Karena hal itu akan sangat berdampak pada tingkat fokus seseorang dan hal itu bisa menentukan apakah kelas itu adalah kelas terbaik atau bukan. Kembali ke sesi informasi ujian masuk, Gojin sangat sukses membawakan materinya hari itu sampai-sampai semua orang termasuk Sina dan Hyesun yang sangat membenci Gojin tidak bisa untuk tidak mengakui bahwa Gojin memanglah instruktur terbaik di Korea. Seusai acara, Sina yang sudah di ruangan Gojin terkejut saat menemukan sebuah pisau di keranjang bunga mawar. Di sisi lain, Segi yang menyambut Gojin di bawah panggung menyampaikan keterkejutannya saat melihat Gojin menyampaikan materinya dengan berdiri tadi. Segi mengira Gojin mengingat sesuatu sehingga melakukan hal itu. Segi lalu meminta Enjung mengantar Gojin ke ruangannya karena Segi harus pergi menghadiri rapat eksternal. Untuk merayakan kesuksesan sesi informasi ujian masuk, Gotop mengadakan makan malam perusahaan di sebuah restoran. Para karyawan terheran-heran karena tidak seperti biasanya, kali ini Gojin mau datang ke acara makan malam perusahaan. Berbagai adegan-adegan menarik dapat kita saksikan dalam makan malam perusahaan ini, mulai dari Enjung yang terus saja berusaha mengerjai Sina, Kim Chabe si penjilat yang terkena tumpahan mie dingin demi melindungi Sina, Gojin yang bernyanyi dengan suara yang luar biasa fales, Gojin yang tersentuh dengan nyanyian Sina, Kim Chabe yang keceplosan mengatakan kalau Sina adalah tunangan Gojin, hingga Sina yang muntah di baju Gojin. Karena Sina adalah tunangannya, Gojin membawa Sina yang mabuk berat pulang ke apartemen Gojin sambil menahan amarahnya. Sesampainya di apartemen, Gojin yang sudah sangat kesal pada Sina meminta orang suruhannya, Ju Junpal, mengurus Sina yang tertidur karena mabuk. Sementara itu, di suatu tempat, Enjung memberitahu Yang Tae bahwa Gojin bertunangan dengan Sina. Selain itu, Enjung juga memberikan bocoran soal yang akan diterbitkan Gotop bulan depan pada Yang Tae. Keesokan paginya, Sina terkejut mendapati dirinya terbangun di pinggir jalan yang ramai. Rupanya semalam Junpal memindahkan Sina dari apartemen Gojin. Di apartemennya, Gojin terkejut saat Suyong datang memberi kue beras dan memberitahu bahwa Suyong saat ini tinggal di apartemen yang ada di bawah apartemen Gojin. Saat Gojin akan mengambil kue beras dari Suyong, tak sengaja Gojin menjatuhkannya hingga piringnya pecah. Gojin kemudian akan membersihkan pecahan-pecahan piringnya, namun karena tidak hati-hati, jari Gojin malah terluka terkena pecahan-pecahan piring itu. Melihat itu, Suyong langsung membalut luka di jari Gojin dengan sapu tangannya. Bersamaan dengan itu, kita lalu diajak flashback ke masa muda Gojin dan Suyong.
Saat itu, Gojin yang masih bekerja sebagai petugas kebersihan secara tidak sengaja juga melukai jarinya saat sedang bersih-bersih. Tiba-tiba, Suyong datang dan membalut luka Gojin dengan sapu tangannya. Dan di momen itulah rupanya Gojin terpesona pada Suyong. Kembali ke masa sekarang, karena Gojin masih mengaku tidak mengingat Suyong, Suyong lantas mengajak Gojin memulai hubungan mereka dari awal, yaitu dengan berteman. Sementara itu, di rumahnya, Sina yang tidak bisa mengingat apapun tentang kejadian semalam mengira kalau itu adalah efek dari penyakitnya. Sina pun lalu memutuskan mempercepat aksi balas dendamnya. Untuk itu, siang harinya Sina membangunkan Gojin yang sedang tidur dengan ala militer dan memaksa Gojin ke sebuah mall untuk membelikannya baju-baju mahal. Gojin tidak bisa menolak karena saat Gojin akan menolak dan protes, Sina justru berakting tersakiti dengan menuduh Gojin lebih mementingkan uang daripada tunangannya sendiri. Di sisi lain, segala kegiatan Gojin ternyata tidak luput dari pantauan orang misterius yang sepertinya adalah dalang dari berbagai ancaman pembunuhan yang diterima Gojin. Keesokan harinya, saat Sina masuk kantor, Sina terkejut mendapat perlakuan hormat dari karyawan Gotop yang sudah tahu hubungan spesial Sina dan Gojin. Segi yang mengetahui hal itu justru meminta Sina lebih bersikap proaktif sebagai tunangan Gojin karena hal itu bisa menutupi masalah amnesia Gojin. Beberapa saat kemudian, publik dibuat terkejut dengan berita Kang Min yang menyerahkan diri ke polisi sebagai pelaku tabrak lari yang menabrak Gojin. Kang Min yang saat ini telah diamankan polisi mengingat pertemuannya dengan Gojin beberapa hari yang lalu. Saat itu, ketika Gojin bertanya siapa yang menyuruh Kang Min menabrak Gojin malam itu, Kang Min menjawab bahwa tidak ada yang menyuruhnya. Kang Min mengaku melakukan semuanya sendiri dan Kang Min tidak berkomplot dengan siapapun. Di sisi lain, ada Sina yang datang ke apartemen Gojin dengan tergesa-gesa dan mendapati Gojin sudah melihat berita tentang Kang Min. Tak lama berselang, Segi juga datang karena khawatir pada Gojin yang mungkin akan terpukul saat melihat berita tentang Kang Min. Saat itu, kita kembali diajak flashback ke malam kejadian tabrak lari. Seperti yang kita ketahui, setelah mobil Kang Min menjauh, ada seseorang yang datang mendekat ke arah Gojin. Gojin yang masih setengah sadar ternyata sempat melihat jam tangan yang dipakai orang itu sebelum akhirnya Gojin pingsan. Adegan kemudian beralih ke penjara tempat Kang Min ditahan. Saat Yang Tae berkunjung ke sana, Yang Tae melihat Segi yang sepertinya baru saja mengunjungi Kang Min. Selanjutnya, Segi terlihat ke ruangan Gojin untuk mengajak Gojin makan bersama. Anehnya, Segi merahasiakan kunjungannya ke penjara Kang Min dari Gojin hari itu. Pada Segi, Gojin menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi Kang Min di penjaranya dengan alasan ingin bertanya kenapa Kang Min menabrak Gojin malam itu. Sementara itu, Sina dengan mengatasnamakan Gojin memberi pengumuman pada seluruh karyawan Gotop bahwa seluruh karyawan hari itu harus pulang tepat waktu, lalu bagi karyawan yang belum mengambil cuti liburan bulanan dan tahunannya diharapkan segera mengambil cuti itu secepatnya, serta mulai bulan itu setiap 2 pekan akan ada makan malam perusahaan dengan menu daging sapi. Di tempat lain ada Suyong yang hari itu membuka bag edu miliknya. Di antara semua tamu ada Pak Yang Tae yang datang mengucapkan selamatnya untuk Suyong. Rupanya dulu Suyong pernah menjadi instruktur magang di Ilpum Edu. Sebagai Ketua Asosiasi Pengembangan Pendidikan Swasta atau KPEDA, Yang Tae mengundang Suyong ke acara rutin KPEDA sebagai anggota baru. Bukan tanpa alasan, Yang Tae memang sengaja melakukan hal itu agar bag edu milik Suyong yang merupakan putri bungsu Gunil Group berada di pihak Yang Tae, sehingga Yang Tae akan lebih mudah menganjurkan Gotop. Untuk melancarkan rencananya, selanjutnya Yang Tae berniat mendekati Sina yang diketahui Yang Tae adalah tunangan Gojin. Yang menarik di sini adalah saat Yang Tae membenarkan letak jam tangannya, terlihat bahwa jam tangan yang dipakai Yang Tae ini sangat mirip dengan jam tangan yang sempat dilihat Gojin dipakai oleh orang yang berjalan ke arah Gojin sebelum Gojin pingsan di malam saat Gojin mengalami tabrak lari di vilanya. Kembali ke Gojin. Gojin terheran-heran karena semua karyawan hari itu berterima kasih pada Gojin. Keesokan harinya, Gojin akhirnya mengunjungi Kang Min di penjara.
Gojin terkejut karena saat Gojin akan masuk, tiba-tiba Segi datang untuk menemani Gojin menemui Kang Min. Meskipun demikian, Gojin meminta Segi meninggalkannya berdua dengan Kang Min karena ada hal yang ingin dibicarakan Gojin dengan Kang Min secara pribadi. Setelah Segi pergi, Gojin bertanya apakah Kang Min dan Sina berkomplot untuk menabrak Gojin malam itu. Mendengar pertanyaan itu, Kang Min tampak bingung. Kang Min menyangkal berkomplot dengan Sina dan bahkan mengaku tidak mengenal siapa Sina. Kang Min kemudian kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berkomplot dengan siapapun dan melakukan semuanya sendiri. Sementara itu, di sebuah mall dengan bantuan Anjung, Yang Tae akhirnya bertemu dengan Sina. Untuk mendekati Sina, Yang Tae berniat membelikan Sina tas mewah sebagai hadiah pertunangan Sina dengan Gojin, namun Sina menolaknya. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, ada Junpal yang diam-diam memotret kegiatan Sina dan Yang Tae, lalu melaporkannya ke Gojin. Tak lama kemudian, tiba-tiba istri Yang Tae datang dan menuduh Yang Tae berselingkuh dengan Sina. Meskipun Yang Tae menyangkal, istri Yang Tae tetap mengamuk dan langsung menjambak Sina. Kemudian, saat istri Yang Tae akan menampar Sina, secara tak terduga, Gojin datang menarik Sina ke pelukannya, hingga akhirnya Yang Tae lah yang terkena tamparan istrinya. Gojin lalu menjelaskan bahwa Sina adalah tunangan Gojin, dan dengan sedikit ancaman, Gojin memaksa istri Yang Tae meminta maaf pada Sina dengan membelikan Sina sejumlah tas mewah yang ada di sana. Kemudian saat Sina dan Gojin berada di lift, tanpa disangka ada Suyong yang juga masuk ke lift yang sama. Gojin yang tidak ingin Suyong salah paham lalu memeluk Sina agar Suyong tidak melihat Gojin dan Sina. Dalam perjalanan, Sina mendapat telepon yang mengabarkan bahwa traktor ayahnya terguling. Tanpa mengingat ada Gojin di mobil itu, Sina yang panik langsung menancap gas menuju kediaman ayahnya di Yongdong. Sesampainya di Yongdong, tidak seperti dugaannya, Sina mendapati fakta bahwa hanya traktor ayahnya saja yang terguling, sementara sang ayah baik-baik saja. Selanjutnya, ayah Sina yang melihat Gojin menjamu Gojin di rumahnya. Mengetahui Gojin yang sudah tidak memiliki orang tua, ayah Sina meminta Gojin menganggapnya sebagai ayahnya. Gojin lalu memberitahu ayah Sina bahwa Gojin dan Sina sudah bertunangan. Semuanya pun terkejut termasuk Sina. Sina yang tidak ingin Gojin bicara lebih banyak mengajak Gojin pulang ke Seoul. Namun saat keduanya akan pergi, saat Gojin akan membuka pintu mobilnya, Gojin melihat penampakan Oki yang berkostum layaknya hantu hingga Gojin pingsan. Alhasil Sina harus menunda kepulangan mereka hingga Gojin sadar. Di sisi lain, Sina baru menyadari kalau hari itu adalah hari peringatan kematian ibunya setelah diberitahu Suho yang hari itu datang ke Yongdong bersama Oki. Malam itu keluarga Sina menggelar upacara peringatan kematian sang ibu dengan hikmat. Setelah upacara itu, Sina yang baru tahu kalau Suho bekerja paruh waktu, marah pada ayahnya yang meminta Suho bertahan menghadapi bos Suho yang sering mengomel dan sering menyuruh Suho melakukan berbagai hal. Setelah itu, saat Sina sedang menenangkan diri di luar, Gojin keluar dari rumah Sina dan memberitahu Sina bahwa Gojin akan pulang ke Seoul malam itu. Namun niat Gojin itu harus kembali tertunda saat teman-teman ayah Sina datang dan mengajak Gojin minum bersama. Untungnya dengan bantuan Sina, Gojin berhasil kabur dari rumah Sina tanpa meminum alkohol segelas pun. Namun demikian, dalam perjalanannya, Gojin malah ditilang karena mengebut di jalanan desa dan berbau alkohol sehingga dicurigai menyetir dalam kondisi mabuk. Gojin pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk mengecek kadar alkoholnya. Beberapa saat kemudian, Sina datang setelah mendapat kabar bahwa Gojin di kantor polisi. Gojin akhirnya berhasil keluar dari kantor polisi setelah Sina menjaminkan dirinya sebagai wali Gojin. Selanjutnya, Gojin yang hendak melanjutkan perjalanannya ke Seoul harus mengurungkan niatnya itu setelah tahu bahwa bahan bakar mobilnya habis. Tak ada pilihan lain, Gojin akhirnya kembali ke rumah Sina menaiki traktor yang dikemudikan Sina. Meskipun demikian, rupanya Gojin cukup menikmati perjalanan itu. Sesampainya di rumah Sina, karena tidak ada ruangan lain, Gojin harus tidur di ruangan yang sama dengan Sina.
Saat mereka akan tidur, Gojin yang ternyata melihat Sina dan keluarganya menggelar upacara peringatan kematian ibunya, jadi teringat pada kenangannya saat nenek Gojin meninggal dulu. Keesokan paginya, saat Gojin dan Sina akan pergi, keduanya terkejut karena mobil Gojin sudah ada di depan rumah Sina. Tiba-tiba Sina mendapat telepon dari Oki yang memberitahu bahwa Oki lah yang mengembalikan mobil Gojin sebagai permintaan maaf pamannya yang ternyata adalah polisi yang menilang Gojin semalam. Paman Oki itu merasa bersalah karena tidak menyadari kalau Gojin adalah calon menantu Lee Yonggu, ayah Sina. Oki juga memberitahu bahwa Oki sudah memasukkan hadiah ayah Sina untuk Gojin ke dalam mobil Gojin. Di saat yang bersamaan terdengar suara Gojin yang mengeluh karena di dalam mobilnya ada berdus-dus kentang yang tidak dikenalinya. Sina yang melihat itu mengaku kalau Sina lah yang menaruh kentang-kentang itu di mobil Gojin sebagai oleh-oleh mereka. Di perjalanan, Gojin terus mengeluh tentang kentang-kentang itu. Gojin meminta Sina membuang kentang-kentang itu di jalan karena hanya mengotori mobil Gojin. Bagi Gojin, kentang-kentang itu tidak lebih berharga dari mobil mewahnya. Mendengar perkataan Gojin, Sina tentu saja marah dan akhirnya menepi di jalan lalu menurunkan kentang-kentang itu dari mobil Gojin dan menyuruh Gojin pulang sendiri ke Seoul dengan mobil Gojin. Sina lantas membawa kentang-kentangnya dengan taksi ke sebuah tempat yang ramai lalu membagi-bagikannya secara gratis kepada orang-orang yang lewat. Sementara itu, di perjalanannya, Gojin masih tidak habis pikir dengan Sina yang lebih mementingkan kentang daripada Gojin. Gojin masih tidak habis pikir kenapa Sina sangat marah saat Gojin menyuruhnya membuang kentang-kentang itu. Namun demikian, tanpa disangka, Gojin malah kembali ke tepi jalan tempat Gojin dan Sina berpisah tadi. Gojin mencari Sina, namun yang ditemukan Gojin hanya sebutir kentang yang tergeletak di jalan. Kembali ke Sina, setelah membagi-bagikan kentangnya, Sina yang hendak melanjutkan perjalanannya menyaksikan sebuah tabrakan yang menewaskan seorang pejalan kaki. Di momen itu, Sina akhirnya sadar bahwa selama ini Sina keliru karena merasa diperlakukan tidak adil dan selalu mempertanyakan kenapa dirinya lah yang harus terkena tumor otak dan meninggal karena penyakit itu. Sina lupa bahwa sebenarnya Sina cukup beruntung karena sebelum kematiannya Sina diberi waktu untuk mengucapkan salam perpisahan terakhir Sina kepada orang-orang yang disayangi Sina, tidak seperti orang yang disaksikan Sina saat ini yang meninggal secara mendadak tanpa sempat mengucapkan salam perpisahannya pada orang-orang yang disayanginya. Di bagian epilog, kita disuguhkan dengan adegan Gojin yang ternyata melihat Sina yang sedang menenangkan diri di luar rumah Sina setelah memarahi ayahnya di malam peringatan kematian ibu Sina. Apa yang akan terjadi pada kedua orang ini? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.